Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Retno di mata kuliah Manajemen Accounting. Kita sudah memasuki sesi 9 di topiknya Performance Evaluation and Decentralization. Nah, apa yang akan kita pelajari pada sesi 9 kali ini? Kalau di buku kamu learning objektifnya ada sampai 5, tapi untuk sesi 9 kita cukup belajar sampai learning objektif keempat. Oke. Nah, yang pertama kita akan memahami dulu apa itu desentralisasi. Nah, sebenarnya perusahaan itu kan dalam mendelegasikan wewenangnya itu kan macam-macam kan ya. Ada yang sentralisasi, ada yang desentralisasi. Berarti kalau saya sudah menyebutkan keywordnya tadi, pendelegasian wewenang, berarti kalian udah kebayang kan? Berarti kalau perusahaan sistemnya adalah desentralisasi, berarti dia mendelegasikan tanggung jawabnya itu kepada lower level manajernya. Berarti kalau sentralisasi, pendelegasian tanggung jawab itu hanya ke pusatnya, hanya dari pusatnya gitu. Udah kebayang berarti kan ya, desentralisasi. Nah, lalu nih kalau kamu lihat di sini nih, perbedaannya sentralisasi dengan desentralisasi. Nah, ini kalau sentralisasi ini kan semuanya serba terpusat. Jadi keputusan tuh bener-bener dari top manajemen baru diturunkan ke level bawahnya untuk dieksekusi. Beda kalau desentralisasi. Kalau desentralisasi itu kan memberikan keleluasaan kepada lower level manajernya untuk pengambilan keputusan. Gitu. Nah, apa sih alasan melakukan pendelegasian wewenang secara desentralisasi? Tentunya banyak alasan ya, kenapa pendelegasian wewenang itu secara desentralisasi. Pertama mungkin lebih mudah. Yang pertama ini lebih mudah. Jadi biasanya kan manajer level bawah itu kan lebih mengerti keadaan, lebih mengerti day-to-day operationnya. Jadi akan mungkin keputusan yang diambil manajer level bawah mungkin akan lebih tepat sasaran kan, gitu. Nah, kemudian keuntungan lain ini agar manajemen yang pusat itu lebih fokus untuk hal-hal yang lebih strategik, gitu. Nah, kemudian keuntungan yang lain, alasan kenapa melakukan desentralisasi, yaitu ya salah satunya untuk kebutuhan training dan motivating. Jadi kalau istilahnya lower manajernya diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan, itu kan sebenarnya melatih mereka untuk nantinya bisa mengambil keputusan yang lebih besar, gitu. Oke. Nah, dalam perusahaan yang terdesentralisasi itu biasanya terbagi menjadi divisi-divisi. Nah, pembagian divisinya itu bisa berdasarkan produknya, bisa berdasarkan letak geografis, atau berdasarkan responsibility centernya, gitu. Nah, contoh perusahaan yang mendelegasikan wewenang berdasarkan lini produknya. Contohnya ini nih, PepsiCo. Dia terdesentralisasinya berdasarkan produknya. Ada Gatorade, Frito-Lay, Tropicana, dan sebagainya. Kebayangkan ya? Oke. Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan geographic lines, berdasarkan area geografis. Kayak kita lah ya, di sini misalnya
McD itu kan di mana-mana ya, di Indonesia ada, di Amerika ada, di ini. Tapi kan McD-nya di Indonesia sama McD-nya di Amerika tuh beda. Di Amerika nggak ada tuh McD yang nasi uduk gitu kan. Karena di sini lower level manager tuh diberi keleluasaan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan produknya yang sesuai dengan selera masyarakatnya. Kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi pembagian divisi desentralisasinya itu berdasarkan responsibility center. Nah, fokus kita ini sebenarnya ke sini nih, fokus kita ke responsibility center. Responsibility center kan sebenarnya meng-create accountability system kan. Nah, nanti accountability systemnya itu dibedakan lagi berdasarkan nih. Kita membagi responsibility center itu ada 4. Ada cost center. Nah, kalau cost center ini, manajer itu bertanggung jawab hanya terkait cost. Nah, jadi contohnya cost center ini kayak departemen produksi. Jadi dia emang fokus bertanggung jawab pada cost di produksi. Atau departemen IT, itu kan cost center. Terus departemen maintenance itu kan cost center, dia bertanggung jawab terkait cost di departemennya. Ada lagi revenue center. Kalau revenue center nih, manajer yang bertanggung jawab hanya pada salesnya dan revenue-nya, sales atau revenue-nya. Contohnya di sini tuh departemen penjualan ya, departemen marketing, departemen penjualan. Tuh. Kemudian ada lagi profit center. Nah, kalau profit center ini manajer bertanggung jawab pada revenue dan cost. Ada lagi, ini investment center. Nah, kalau investment center ini semua dia bertanggung jawab di revenue, di cost dan investment. Gitu. Jadi fokus kita hari ini sebenarnya kita mau belajar melakukan pengukuran kinerja tapi pada profit center dan investment center. Nah, lalu apa sih hubungannya? Tadi kita ngomongin desentralisasi sama pengukuran kinerja. Nah, hubungannya ini. Jadi kan tadi mungkin udah sudah saya sebutkan di muka bahwa mungkin salah satu keuntungannya desentralisasi adalah kan karena dia mendelegasikan wewenang ke lower level manager. Jadinya kan lebih mudah gitu kan ya, karena lower level manager yang mengerti day to day operation gitu. Nah, tapi ada keuntungan juga, pasti ada disadvantage-nya kan, ada disadvantage dari desentralisasi. Nah, karena pendelegasian wewenang itu ke lower level manager, nah biasanya lower level manager itu bertindak itu untuk memaksimalkan keuntungannya. Jadi istilahnya dia hanya fokus di satu hal tertentu, misalnya fokus hanya untuk meningkatkan penjualan. Nah, dia jadi fokus ke satu, jadi suka tujuan si manajer itu suka nggak inline sama tujuan perusahaan. Di satu sisi dia ingin menaikkan penjualan dengan memberi diskon, tapi di sisi lain kalau ngasih diskon berarti kan istilahnya bakal high demand ya. Kalau high demand kan berarti kan nanti akan ada produksinya tambah banyak, berarti cost-nya tambah banyak. Nah, itu kelemahan desentralisasi tuh, manajernya tuh kayak tujuannya tuh kayak jangka pendek untuk istilahnya memaksimalkan keuntungannya dia aja, tapi suka lupa sama tujuan ultimate goal-nya perusahaan yang untuk meningkatkan firm value gitu. Nah, makanya jadi untuk memastikan bahwa ini si manajer bekerja untuk tetap
goal kongruen ya, apa ya istilahnya, untuk memastikan lower level manager itu bekerja itu sesuai juga dengan tujuan ultimate-nya perusahaan, maka dibuatlah pengukuran kinerja gitu. Nah, fokus kita untuk pengukuran kinerja, fokus kita tuh di investment center. Nah, salah satunya nah, untuk mengukur kinerja kita pakai rasio yang namanya ROI, Return on Investment. ROI ya gampangnya. Nah, ROI ini diukur dengan operating income dibagi dengan average operating asset. Nah, makin tinggi ROI itu sebenarnya makin bagus, makin tinggi percentage ROI itu sebenarnya makin bagus. Artinya apa? Berarti kan istilahnya dari berapa yang diinvestasikan oleh perusahaan kan menghasilkan operating income yang tinggi kan? Gitu kan, kalau semakin tinggi ROI artinya berarti semakin tinggi operating income yang dihasilkan dari investasinya perusahaan. Nah, tadi kan ROI diukur dari operating income dibagi dengan average operating asset. Nah, average operating asset itu didapatkan dari beginning asset ditambah ending asset terus dirata-ratain, dibagi 2. Nah, ROI ini kalau kita breakdown itu bisa dilihat dari profit marginnya dan dari investment turnover-nya. Nah, profit marginnya sendiri itu dihitung dari, oke, kita lihat di sini. Nah, jadi ini ROI kalau di breakdown itu bisa dihitung dari margin dikali profit margin dikali dengan investment turnover. Nah, profit margin itu didapat dari operating income dibagi dengan sales. Kalau investment turnover itu didapat dari sales dibagi average operating asset. Jadi sebenarnya kalau margin dikali turnover, itu kan kita bisa coret sales, ketemulah operating income dibagi average operating asset. Intinya sama. Gitu. Sampai sini oke nggak? Saya kecepatan nggak? Oke, kita masuk ke contoh aja ya. Oke, contoh. Nih, misalnya nih, diketahui ini si Selimar punya operating income 48.000. Kemudian awal tahun nilai dari operating asetnya sekian. Kemudian akhir tahun nilai dari operating asetnya sekian. Terus yang ditanyakan, berapakah average operating asset? Berapakah marginnya, berapakah turnover, dan berapakah ROI-nya. Oke, udah ada datanya kan, operating asset, operating income. Tinggal hitung. Nih, berarti average operating assetnya adalah 300.000. Beginning asset tambah ending asset dibagi 2, ketemulah 300.000. Terus profit marginnya didapat dari operating income dibagi sales. Tadi operating income-nya kan 48.000. Dibagi sales, ketemulah 10%. Kemudian investment turnover-nya adalah sales dibagi average operating asset. Ketemulah angka sekian, 1,6. Ya udah, berarti ROI-nya adalah profit margin kali investment turnover 0,10 kali 1,6. Jadi ROI-nya adalah 16%. Oke, kalau kamu nanya, Bu, operating asset tuh dari mana ya? Operating asset ya aset-aset yang ada di operating.
cash, inventory, dan sebagainya. Gitu. Nah, apa sih manfaat dari pengukuran kinerja menggunakan ROI? Jadi manfaatnya tadi kan ROI tadi rumusnya apa? Operating income dibagi average operating asset kan. Oke. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari ngukur kinerja pakai ROI? Nah, berarti kan di sini perusahaan itu mendorong manajer untuk fokus antara hubungan sales, expense, investment. Gitu kan. Jadi, di sini kalau perusahaan, kalau si manajer ingin meningkatkan ROI, untuk meningkatkan ROI, berarti kan caranya adalah dengan meningkatkan income kan? Dengan meningkatkan income. Nah, cara meningkatkan income, caranya gimana? Apakah dia menaikkan sales atau menurunkan expense gitu kan? Jadi di sini ketika kinerja manajer itu diukur dari ROI-nya, berarti kan manajer akan berusaha untuk salah satunya adalah untuk cost efisiensi. Karena dengan cost efisiensi dia bisa meningkatkan ROI. Selain itu ketika kinerja manajer diukur dengan ROI, itu untuk mendorong manajer untuk fokus pada operating asset efficiency. Jadi selain meningkatkan ROI, selain meningkatkan operating income-nya, kita juga agar ROI-nya naik, itu kan bagaimana caranya kita menurunkan operating asetnya kan. Berarti kan bagaimana kita lebih efisien terhadap operating aset kita gitu. Gimana Bu caranya efisien di operating aset? Ya gimana nih caranya biar aset kita tuh istilahnya efisien lah ya, kita punya sumber daya tapi bisa termanfaatkan. Mungkin ada manajer yang mengurangi inventory. Sekarang kan banyak tuh perusahaan yang istilahnya zero inventory. Keuntungan zero inventory adalah dia nggak ada cost untuk gudang, jadi dia memang memproduksi sesuatu berdasarkan pesanan. Itu udah salah satu cara untuk melakukan operating asset efisiensi gitu. Sampai sini kebayang? Oke, lanjut. Nah, kalau ada advantage berarti ada disadvantage-nya kan ya. Nah, di sini disadvantage-nya ROI itu disebutkan bahwa can produce myopic behavior. Myopic itu apa ya? Jadi istilahnya jangka pendek. Jadi manajer itu hanya berfokus pada jangka pendek. Jadi maksudnya apa ya Bu? Berfokus pada jangka pendek. Oke, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ada lagi selain ROI, alat pengukuran kinerja yang lain itu adalah residual income. Nah, residual income itu kalau tadi ROI itu percentage ya, rasio. Kalau residual income ini nilainya absolute in dollar, in rupiah gitu. Nah, residual income itu apa ya? Bahasa gampangnya itu
apa ya? Bahasa gampangnya tuh apa ya? Laba sisa. Laba sisa setelah dikurangi dari required profit. Ya, gampangnya kayak gitulah. Jadi, perbedaan antara operating income dan minimum dollar return required on a company operating asset. Jadi, residual income itu didapatkan dari operating income dikurangi minimum rate of return kali average operating asset. Kalau kamu lihat nih, di sini nih, minimum rate of return dikali operating asset itu semacam required profit. Jadi residual income itu sebenarnya sisa dari laba operasi setelah dikurangi dari profit yang diinginkan gitu. Jadi kalau residual income-nya positif, berarti ini perusahaan punya laba melebihi required profit-nya gitu. Tapi kalau dia negatif, berarti perusahaan laba operasinya kurang dari required profit-nya gitu. Nangkap nggak? Oke, kita lihat ke contoh. Nih misalnya ya, ini perusahaan si Selimar ini punya operating income 48.000. At the beginning of the year, value of operating assetnya sekian. At the end, value operating assetnya sekian. Nah, kemudian Selimar Company require a minimum rate of return 12%. Nah, 12% ini dari mana, Bu? Ini sebenarnya 12% disetting oleh perusahaan. Dia mau tingkat pengembalian dia dari operating asetnya itu berapa. Nah, itu emang udah diset sama perusahaan. Nah, di perusahaan ini tingkat pengembalian dia atas operating asetnya itu 12%. Jadi istilahnya ini kayak ya itu required profit yang diinginkan sama perusahaan lah. Required profitnya itu 12% dari operating asetnya. Berarti berapa nih residual income-nya? Nah, setelah kita hitung operating asetnya 300.000, berarti residual income-nya adalah operating income dikurangi 0,12 kali 300.000. Nih, ketemulah residual income-nya 12.000. Berarti di sini laba operasinya si perusahaan Selimar itu melebihi required profit-nya. Gitu. Sampai sini dipahamin? Nah, sekarang apa sih manfaat dari residual income? Nah, di sini manfaat dari residual income itu adalah mendorong manajer untuk menerima any project yang melebihi minimum rate-nya. Nah, residual income ini bisa mencegah kesalahan ketika kita menggunakan ROI yang mungkin kita mereject profitable project. Jadi gini, waktu kita dapat punya project terus kita analisis pakai ROI, kadang kalau ada yang nggak sesuai sama ROI-nya, ada nggak sesuai sama ROI yang kita inginkan, kadang project itu kita reject. Tapi setelah kita ukur pakai residual income, padahal ini project menguntungkan. Jadi penggunaan residual income tuh bisa mencegah kesalahan karena kita mereject potensial project yang tadi di-reject sama kalau kita pakai analisis pakai ROI. Bu bingung. Oke, kita lihat contohnya. Ada sih di buku kamu. Kita lihat. Nah, nih. Kita lihat nih. Jadi, ceritanya
Nih ya, misalnya kita ditawarkan 2 project. Project 1 nih ya, project 1 dan project 2. Project 1 itu ROI-nya 13%. Project 2 ROI-nya 16%. Nah, sekarang kita mau analisis nih, project mana ya yang kita terima? Project 1 kah? Project 2? Atau dua-duanya, project 1 dan project 2, atau enggak semuanya. Nah, ini kita analisis alternatif-alternatif tersebut. Misalnya, jika kita memilih project 1 saja, maka ROI-nya ini kira-kira 14,67%. Kalau kita memilih project 2, ROI kita itu 15,07%. Kalau kita memilih dua-duanya, itu ROI kita 14%. Kalau kita nggak milih project itu, ROI kita di 15%. Kalau dari analisis ROI ini, project mana yang akan kalian pilih? Project 2 kan ya, karena yang memberikan ROI paling besar. Nah, ini kalau di analisis pakai ROI doang. Nah, sekarang kita analisis pakai residual income. Kalau kita analisis pakai residual income, nah, agak beda. Kalau kita analisis pakai residual income nih, ternyata yang memberikan residual income paling besar adalah jika kita memilih 2 project itu. 2 project itu kita kerjakan. Nah, kan? Nah, di sini jadi kita nggak bisa menganalisis dari satu pengukuran aja. Kalau bisa pakai dua-duanya. Kamu menganalisis suatu project pakai ROI dan pakai residual income. Nanti dilihat mana yang memberikan keuntungan paling besar. Gitu. Jadi itu tadi manfaat dari residual income adalah bisa mencegah kesalahan karena kita menggunakan ROI untuk mengambil suatu keputusan. Gitu. Nanti dibaca lagi di bukunya itu lebih jelas. Oke. Kemudian disadvantage dari residual income itu sama sih, sama kayak ROI. Dia itu short run orientation. Short run orientation, dan karena ukurannya absolut, ukurannya in dollar. Jadi kadang kita kalau membandingkan different investment center itu agak nggak apple to apple karena level investmentnya agak beda. Jadi nanti bisa kamu ubah ke percentage lagi gitu. Jadi residual income percentage lah gitu. Jadi misalnya nanti ada di buku kamu itu dibandingkan residual income-nya dibandingkan sama operating asset. Ya, gitu. Nah, ada lagi nih pengukuran kinerja yang lain, yaitu economic value added. Nah, sebenarnya economic value added nih hampir sama kayak residual income. Cuma yang membedakan economic value added di sini dia itu operating income-nya itu operating income after tax dikurangi cost of capital. Nah, cost of capital employed-nya itu dari mana? Nah, dari sini after tax operating income dikurangi actual percentage cost of capital dikali dengan total capital employed. Nah, rumus cost of capital ini dari mana, Bu? Nah, itu nanti dipelajari nanti di akuntansi yang lebih lanjut. Itu beda-beda cost of capital based on equity, nanti pakai weighted cost of capital tuh rumusnya banyak tuh.
Nanti kalian pelajari di accounting yang lebih lanjut. Oke. Nah, contoh. Nah, di sini disebutkan bahwa net income kamu nih after tax 33.600. Kemudian total capital employed equal to 300.000. Kemudian actual cost of capitalnya adalah 10%. Berarti berapa economic value added-nya? Economic value added-nya ketemu deh 3.600. Nah, di sini nih Eva ini menggambarkan kekayaannya perusahaan, semacam jumlah pengembalian perusahaan yang melebihi biaya modalnya gitu. Jadi makin tinggi Eva-nya berarti perusahaan itu makin worth, makin kaya. Nah, investor tuh lebih suka kalau ngukur kinerja itu pakai Eva karena emang menghubungkan profit dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkannya gitu. Nanti akan dipelajari tentang Eva ini di mata kuliah apa ya? Oke, kita lanjut. Nah, terakhir tentang transfer pricing. Ini masih ada hubungannya sih dengan desentralisasi. Nah, isu-isu yang muncul ketika perusahaan itu desentralisasi adalah salah satunya transfer pricing. Nah, transfer pricing ini kan harga yang ditransfer ke divisi lain dalam satu perusahaan gitu. Jadi kalau transfer price itu kan harga yang di-charge untuk komponen tertentu oleh divisi yang menjual kepada divisi yang membeli di satu perusahaan. Jadi transfer price ini gini, misalnya nih ada satu perusahaan punya dua divisi. Divisi yang satu divisi pabrik semen, yang satu divisi perumahan gitu. Nah, pabrik semen ini kan menghasilkan semen yang bisa dipakai perusahaan yang membangun perumahan kan. Nah, kalau yang pabrik semen ini menjual ke divisi yang menghasilkan perumahan, itu yang disebut dengan transfer pricing. Jadi harga yang ditransfer ke divisi lain masih di satu perusahaan gitu. Paham? Kayak agak belibet ngejelasin ya transfer pricing. Nah, jadi kalau di transfer pricing ini berarti kan kalau di pihak yang menjual, divisi yang menjual itu akan menghasilkan revenue. Tapi kalau di pihak yang membeli itu kan akan mengeluarkan cost. Gitu kan. Nah, di sini tuh oke. Kamu lihat di sini. Ini masih satu perusahaan. Ada divisi A sama ada divisi C. Nah, divisi A ini memproduksi komponen yang bisa dipakai untuk produksinya divisi C. Berarti kan di sini divisi A sebagai penjual, divisi C sebagai pembeli. Nah, kalau dia
istilahnya menjualnya $30 per unit, berarti $30 per unit itulah yang disebut dengan transfer price, harga pertukarannya. Nah, di sini $30 itu jadi revenue bagi divisi A dan jadi cost bagi divisi C. Nah, bagi divisi A ini akan meningkatkan ROI, tapi bagi divisi C ini akan menurunkan ROI. Gitu. Nah, kebijakan transfer pricing ini ada tiga yang biasanya digunakan, yaitu kebijakan transfer pricing market price, kebijakan transfer pricing cost based transfer price, dan kebijakan negotiated transfer price. Kita bedah satu-satu. Nah, kalau dia pakai kebijakan transfer pricingnya pakai market price, berarti kan di situ produknya itu istilahnya mudah ditemui di pasar. Nah, kalau ini istilahnya kebijakannya pakai market price aja. Kalau yang ini, kalau cost based transfer price itu biasanya mungkin itu barangnya tuh kayak unik gitu, barangnya unik, punya paten, jadi kalau dijual keluar mahal karena dia sangat berkualitas gitu. Jadi biasanya yang dipakai kebijakan transfer pricing adalah cost base gitu. Kemudian ada lagi, tapi biasanya juga misalnya divisi A sama divisi C, cost untuk membuat komponen di divisi A misalnya $30. Nah, itu nggak serta-merta dijual cost untuk membuat komponen itu misalnya $30. Nggak serta-merta dijual ke divisi B $30, nggak, istilahnya kita ngambil margin deh. Makanya nanti disebut dengan cost plus pricing, 30 marginnya 5. Jadi nanti dijual ke divisi B $35 gitu. Makanya disebut dengan cost plus pricing. Tapi dia emang berdasarkan dari cost-nya dulu, dari full cost gitu. Kemudian, nah selanjutnya transfer pricing policy yang negotiated transfer price. Nah di sini kebijakan yang memungkinkan antar divisi itu untuk menegosiasikan harga transfernya. Nah, di sini kalau kita menggunakan harga transfer yang negotiable, kita bisa saling saving cost antar divisi gitu. Nah, nanti di harga berapa sih transfer price itu terjadi? Nah, itu tergantung negosiasinya. Tapi kalau dari sisi penjual, dari sisi divisi yang menjual, dia akan menetapkan minimum transfer price. Nah, dari sisi yang membeli, dia akan menetapkan maksimum transfer price. Contohnya gimana? Oke, kita lihat contohnya. Nih, misal, ini ada perusahaan namanya Omni. Nah, Omni ini punya 2 divisi. Divisi Alpha dan divisi Delta. Nah, Alpha ini memproduksi komponen yang namanya CB117 yang bisa dipakai di divisi Delta. Nah, komponen yang dibuat oleh Alpha ini market price-nya adalah $14. Nah, cost dari komponen itu adalah $9. Yang ditanyakan, jika Omni ini perusahaannya punya transfer pricing policy that require transfer at full cost. Oke, dia punya kebijakan transfer yang full cost, yang at cost gitu ya. What will the transfer price be
Then will the alpha and delta division choose to transfer at that price? Nah, kalau kebijakannya transfer price-nya adalah full cost, berarti kan artinya si alpha harusnya kan menjual ke delta $9. Tapi dilihat lagi, ngapain saya jual ke delta $9 kalau di market aja bisa laku $14. Jadi gimana? Ya bisa aja transfer price tidak terjadi, karena daripada ngejual ke internal mendingan jual keluar, bisa laku $14 gitu. Oke, sampai sini. Oke, nah kemudian yang kedua, jika Omni has transfer pricing policy that require transfer at market price, what would the transfer price be? Will the alpha and delta division choose to transfer at that price? Nah, baru nih kalau istilahnya require transfer at market price, mungkin transfer pricing antara divisi alpha sama delta bisa aja terjadi kan? Bisa aja terjadi ya, karena istilahnya toh sama, saya jual ke market sama jual ke internal sama, harganya sama-sama $14. Ya udah, bisa aja dong jual ke delta. Maka dari itu terjadilah transfer pricing antara alpha dan delta. Nah, kemudian situasi ketiga. Jika Omni allow negotiated transfer pricing and alpha division can avoid $3 of selling expense by selling to delta division. Oke. Ini perusahaannya mengizinkan kalau ada negotiated transfer pricing. Nah, si alpha ini bisa skip biaya selling expense $3 kalau dia jualnya ke internal. Which division set minimum transfer price and what is it? Which division set maximum transfer price? Nah, yang menetapkan minimum transfer price siapa? Pihak siapa? Penjual dong, berarti si alpha. Si alpha division ini akan set minimum transfer price-nya berapa? Tadi kan market price-nya kan $14. Market price $14. Kalau dia jual ke internal, dia bisa skip $3 kan? Berarti dia set minimum transfer price-nya $11. Nih, $11. Nah, bagaimana dengan si delta? Si delta kan si pembeli, dia set maksimum harga yang bisa saya bayar adalah $14. Nih, jadi nanti di sini akan ada negosiasi. Range-nya adalah antara $11 sampai $14. Berapa nanti transfer price-nya? Ini tergantung keputusan manajemennya, bagaimana pinter-pinteran mereka menawar gitu. Sampai sini? Oke. Bingung? Bagus. Kalau bingung berarti ada proses berpikir. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut di latihan soal. Oke guys. Kita lanjut ya ke latihan soal. Oke, see you.